Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Selain Tuhan itu membuat perumpamaan mengenai anak-anak yang mempunyai kerajaan surga, bacaan Injil hari ini menampilkan sesuatu yang real, kenyataan yang real bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan anak-anak juga. Dan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberkati anak-anaknya. Memberkati anak-anak yang datang atau yang dibawa oleh orang tuanya supaya mereka itu sungguh-sungguh bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Selain kadang-kala menggunakan perumpamaan, Tuhan juga menghadapi satu yang real. Hal ini sebetulnya mau mengundang kepada kita, sikap kita sebetulnya kepada Tuhan. Apakah kita betul sudah menampilkan sikap sebagai anak di hadapan Tuhan? Bukan hanya seperti anak sikapnya, tetapi juga kita di hadapan Tuhan, apakah juga sudah sebagai anak di hadapan Tuhan? Kalau di hadapan Tuhan itu sebagai anak, maka ungkapan kita, misalnya kita menyebutkan Allah dengan sebutan Bapa, sungguh memperlihatkan kita ini sebagai anak Bapa. Jadi dengan seperti itu maka tampak kedekatan kita dengan Allah. Sehingga pada saat menghadapi Allah, kita tidak hanya menghadapi Allah sebagai ide yang ada dalam pikiran kita, tetapi sungguh memperlihatkan kedekatan, keakraban, keintiman. Sebagai seorang anak mau untuk lebih dekat dengan bapaknya. Kalau dekat dengan ibu kan biasa. Karena kadang-kala juga kalau ada bapaknya malah lebih dekat dengan bapaknya. Kenapa? Karena jarang ditemui di rumah. Kalau dengan ibunya kan selalu ditemui dan selalu mendapatkan istilahnya itu kemarahan atau cerewet segala macam itu kan. Tetapi kalau dengan bapak ada sesuatu yang kerinduan, ingin selalu dekat. Bahkan seringkali menggoda bapaknya juga kalau anak itu. Nah, itu untuk melihatkan kedekatan. Nah, kita juga bisa bersikap seperti itu terhadap Allah. Jadi Allah bukan hanya melulu sesuatu yang ide dari pikiran kita. Kalau ide, maka aspek istilah tremendum atau aspek yang memperlihatkan aspek yang jauh itu lebih diperlihatkan. Tetapi kalau kita menyebut dengan Bapa dan kedekatan, keintiman ada, aspek imanennya yang ada, yang muncul, yang sungguh dirasakan keindahannya, kasihnya, kerahimannya, kebaikannya, keadilannya, aspek Tuhan sebagai gembala bisa juga dirasakan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini sebetulnya menjadi gambaran siapa Allah bagi diri kita dan bagaimana kita bisa bersikap di depan Allah. Selain itu juga, yang kedua, kita juga bisa melihat apakah kita juga menjadi orang tua itu juga sudah membawa Allah kepada anak atau membawa anak kepada Allah. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau membawa Allah kepada anak cukup di rumah. Allah yang kita bawa kepada anak. Tetapi kalau kita membawa anak kepada Allah,
berarti ada sikap kita mengajak, melibatkan anak di dalam aspek-aspek kehidupan beriman. Membawa anak kepada Allah. Contoh konkret yang ada di rumah adalah dengan doa bersama. Dengan doa bersama kita melibatkan anak untuk bisa menghadap hadirat Allah. Dari situ memperlihatkan ada sesuatu. Sesuatunya adalah kita tidak hanya menghadap Allah sendirian, tetapi bersama melibatkan anak supaya anak kenal siapa Allah yang kita tuju sebagai tujuan doa kita. Sehingga anak tidak hanya merasakan, oh saya kalau datang ke rumah Tuhan hanya di gereja saja. Tetapi tidak merasakan rumah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Padahal rumah adalah gereja domestika, tempat kita bisa berjumpa, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa ajakan untuk bisa berjumpa dengan Allah tidak hanya melulu pada saat di gereja. Karena kadang-kala juga di gereja pun itu anak hanya pokoknya yang penting di kawanan gereja. Tapi dilibatkan untuk berdoa, apakah juga diajak di sana? Karena kadang-kala kita juga bisa memperhatikan anak malah ribet sendiri di gereja. Orang tuanya berdoa, anaknya dipasrahke di neni gitu ya. Neninya atau bahasa kita kan babysitter itu. Di neninya apakah hanya yang penting pokoknya neninya gitu aja. Orang tuanya berdoa sendiri tapi tidak pernah melibatkan. Di situ kita bisa melihat ada aspek-aspek kita seringkali hanya sekedar kewajiban. Orang tua itu mengajari anaknya, menurunkan warisan iman kepada anak. Kalau hanya sekedar kewajiban, maka nanti dalam proses pendidikan selanjutnya seringkali orang tua akan meleset. Melesetnya apa? Anak sudah kita ajak ke gereja, kita misalnya cekoki dengan macam-macam isi ajaran-ajaran dan syahadat kita, tetapi nanti pada saat dia remaja dia merasakan bahwa kok ada sesuatu yang dipaksakan dalam diri sehingga dia pasti akan kadang-kala malah meninggalkan Tuhan kalau dia tidak menumbuh kembangkan iman dari dalam dan dia tidak berjumpa dengan Allah. Tapi kalau anak itu mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri dalam kehidupan sehari-hari, maka kendati situasinya adalah situasi yang sulit, karena kita juga bisa merasakan situasi yang sulit, karena apa? Karena sangat jarang ditemukan orang-orang Katolik di tengah masyarakat, maka kadang-kala orang Katolik menjadi sorotan, maka di situ akan tampak anak akan semakin kuat kalau anak itu mengalami iman kedekatan dengan Allah secara akrab, karena dia merasa tidak pernah sendirian, karena selalu ada Allah. Dan diajari anak-anak, istilahnya orang-orang Katolik itu menjadi semacam selebriti di tengah masyarakat. Kenapa selebriti? Karena selalu menjadi sorotan. Minoritas dia menjadi sorotan, maka segala macam apa yang dilakukannya, baik cara berpakaian, cara berbicara, cara bertindak, cara untuk melakukan segala macam itu akan disorot. Oh, orang akan mengatakan, oh orang Katolik itu kayak gini toh. Tapi kalau sudah terbiasa untuk dalam tanda kutip selebriti untuk menjadi sorotan, maka dia tidak akan merasa jengah atau merasa tidak nyaman, tapi dia biasa-biasa saja. Apalagi di tengah masyarakat yang misalnya di gang atau di RT itu orang Katolik hanya 1 atau 2, maka kita harus menyiapkan bahwa kita itu akan menjadi sorotan. Dari situ sikap kita sebagai anak di hadapan Tuhan akan menguatkan kita. Kalau hidup orang Katolik itu jelek, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang dibawa oleh orang. Oh, orang Katolik itu kayak gitu toh jebule. Sehingga justru orang Katolik yang istilahnya sikap atau cara hidupnya jelek di RT itu akan dibawa oleh orang itu untuk menilai orang-orang Katolik yang lain. Maka kita bisa melihat bahwa sebagai
sikap kita terhadap Allah sebagai seorang anak ini justru menguatkan kita untuk menghadapi situasi bermacam-macam hal. Nah, dengan seperti itu kita akan dikuatkan untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup. Ibu bapak, saudara terkasih. Lalu juga dengan istilah empunya kerajaan surga, ya, anak-anak menjadi empunya kerajaan surga karena aspek ketergantungan total. Dia percaya betul kepada orang tuanya, anak itu. Ambil contoh konkret misalnya. Kita tahu bahwa ada tempat-tempat yang dianggap angker. Tapi kalau anak itu digandeng oleh orang tuanya atau digendong oleh orang tuanya, anak itu berani. Kenapa? Karena bersama dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya mungkin melalui tempat itu takut minta ampun, tetapi karena anak itu merasakan dipeluk, digendong, dia merasa aman, nyaman. Bahkan di tempat yang masuk ke tempat yang itu malah nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena dia merasa kedekatan dia dengan Allah membuat dia merasa aman, nyaman. Demikian juga dengan kita. Kita pun juga akan bisa merasakan kedekatan dengan Allah ini membuat kita merasa tidak ada sesuatu hal yang lain yang lebih penting dibanding dengan dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa merasakan sesuatu yang dari Allah sendiri bisa kita rasakan kekuatannya. Nah, ibu bapak sudah terkasih, maka kita bisa melihat empunya kerajaan surga adalah sebagai anak dan sikap kita juga terhadap Allah adalah sebagai anak pula. Sehingga kita merasa bahwa kalau dia empunya kerajaan surga, sebetulnya bukan kita memberkati anak-anak, tapi kita sendiri yang sebetulnya harus mohon berkat dari anak-anak itu. Supaya kita sendiri juga ketularan menjadi empunya kerajaan surga. Selamat merenungkan.